Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus menjadikan hidup kita selalu senang dengan kasih. Pada kesempatan ini, kita akan diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan ini kita diajarkan untuk harus percaya dan jangan pernah ragu ataupun bimbang. Walaupun mengetahui, bahkan menyaksikan atau mengalami sendiri apa yang telah dilakukan Yesus dalam hidup kita dan orang lain, kita membiarkan diri kita seringkali ragu-ragu dan bimbang. Kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan juga menyediakan segalanya yang diperlukan guna menggapai panggilannya itu. Menyaksikan Yesus yang berjalan di atas air telah menggerakkan Petrus untuk bertindak dalam iman. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Dia semakin jauh dari perahu yang menjamin keamanannya. Tiba-tiba Petrus kelihatan kehilangan fokusnya pada Yesus untuk berjalan di atas air dan untuk mendapatinya. Ketika Yesus menolong Petrus, ia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sebenarnya kita tidak lebih hebat dari Petrus. Apa yang kita lihat dalam diri Petrus, seringkali kita lihat juga dalam diri kita masing-masing. Seperti Petrus, kita seringkali mulai bertindak dengan penuh semangat untuk mengikuti jejak Kristus. Namun, dalam salah satu titik pada jalan yang kita tempuh bersama Tuhan, mata kita melihat sesuatu yang berada di luar diri Yesus, dan kita pun luput melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Percayalah bahwa yang mengundang kita untuk datang kepadanya dan mengatakan jangan takut adalah Kristus yang bangkit. Ia akan membebaskan, menyembuhkan, memperkuat diri kita, dan menopang kita terus selagi kita berjalan di atas air kehidupan yang bergelombang akibat badai.
Ini adalah janji yang akan terwujud dalam semua orang yang mau berjalan dalam iman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menutupi renungan kita dengan doa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk berjalan dalam dunia yang penuh gejolak ini dengan iman yang teguh kepadamu. Dan tolonglah aku, agar aku dapat menjadi murid-Mu yang baik. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Salam sejahtera, tetap semangat untuk kita semua para pengikut Kristus.